Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Sains dan Teknologi dari Prodi Biologi tahun 2022 semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas saya bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Memenuhi tugas dengan judul Ragam Bahasa dan Komunikasi Lisan dan Tulisan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila dengan NIM 0704223027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ragam bahasa dan komunikasi lisan dan tulisan. Kita mulai lagi ya. Apa itu ragam bahasa, komunikasi, lisan, dan tulisan. Kita duluan itu membahas apa itu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan. Ragam bahasa itu adalah ragam yang baik, yang bisa digunakan dan yang biasa digunakan di kalangan yang terdidik. Macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa adalah sebagai alat komunikasi, tidak terlepas dari latar budaya penuturnya yang berbeda-beda. Selain itu, pemakaian bahasa juga tergantung pada pokok persoalan yang dibicarakan serta keperluan pemakainya. Ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media, standar, cara pandang penutur, hingga topik pembicaraannya. Di sini kita akan membahas apa itu ragam bahasa berdasarkan media ya. Ragam bahasa berdasarkan media itu dilihat dari media atau sarananya. Bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-cirinya itu memerlukan orang kedua atau teman bicaranya, tergantung situasi, ruang, dan waktu. Ragam tulis adalah ragam yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-cirinya itu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Itu tidak tergantung dari kondisi, ruang, serta waktu. Selalu memakai alat bantu. Yang kedua itu ragam bahasa berdasarkan standar, yaitu terdapat dari penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Kita lanjut lagi ya, ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4 ya, yaitu ragam dikle, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Ragam dikle itu contohnya, gue udah baca itu buku. Ragam terpelajar itu, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi contohnya itu, saya sudah membaca buku itu. Sedangkan ragam tak resmi, saya sudah baca buku itu. Keempat itu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan, yaitu terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Baiklah, kita akan lanjut lagi ya. Apa itu faktor penyebab ragam bahasa? Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman bahasa, seperti faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor demografi. Kita akan bahas yang 3 itu. Yang kita bahas pertama itu faktor budaya ya. Faktor budaya, setiap daerah mempunyai perbedaan bahasa atau daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Sumatera, Bali, Kalimantan, Jawa, dan beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Yang kedua itu dari faktor sejarah. Di setiap daerah
atau wilayah di Indonesia mempunyai kebiasaan dari nenek moyang yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga itu faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume yang besar. Ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya ragam bahasa di Indonesia, yaitu tingkat pendidikan, faktor usia, perbedaan jenis kelamin, jabatan atau profesi, bidang yang tidak ditekuni, atau keberagaman dikle di Indonesia. Komunikasi lisan dan tulisan. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi secara etimologi. Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yakni cum atau kata depan yang berarti dengan atau bersama, dengan kata umus atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benang yang communio. Ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communio yang artinya adalah kebersamaan, persatuan, pergaulan, atau hubungan. Komunikasi secara harfiah menurut Harjana, komunikasi adalah pemberitahuan atau pembicaraan atau pertukaran pikiran atau hubungan. Komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaian dan komunikasi lisan dan tulisan. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan yaitu suatu proses di mana seorang pembicara berintegrasi secara lisan terhadap komunikasi untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk percakapan, tatap muka, melalui telepon, radio, dan lain sebagainya. Komunikasi tertulis adalah salah satu cara berkomunikasi yang memindahkan pesan atau informasi secara tertulis dari satu sumber ke sumber lainnya. Lazimnya itu komunikasi tertulis dilakukan melalui surat menyurat. Jenis-jenis komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi itu digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan aktivitas hubungan antar manusia atau kelompok. Komunikasi itu terbagi dua ya, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu juga terbagi lagi, dan komunikasi non-verbal itu juga terbagi lagi. Kita akan duluan itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu merupakan aspek-aspek berupa vocabulary, yaitu komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Kedua itu racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur sebagai baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga itu intonasi suara. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatis sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Yang keempat itu singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kelima itu waktu yang tepat adalah hal yang kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi artinya dapat menyediakan waktu yang tertentu untuk mendengarnya atau memperhatikan apa yang disampaikan seseorang itu. Yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Yang termasuk komunikasi nonverbal itu ekspresi wajah. Satu itu ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah ialah sumber yang kaya dengan berkomunikasi karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Yang
Yang kedua itu kontak mata, merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau hanya jawab berarti orang tersebut terlibat. Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat sopan daripada pada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian dan sungguh dukungan emosional, kasih sayang atau simpati yang dilakukan melalui sentuhan. Yang terakhir itu gerak isyarat. Gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti mengetuk-ngetukkan kaki dan menggerakkan tangan selama berbicara. Peran komunikasi dalam kehidupan manusia. Komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk menyampaikan tujuan yang tertentu. Komunikasi adalah persyaratan kehidupan manusia. Kehidupan manusia akan tampak hampa apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, integrasi manusia, baik secara perorangan atau kelompok ataupun organisasi tidak mungkin dapat terjadi. Karena komunikasi dalam kehidupan manusia itu sangat berarti dalam kehidupan kita. Komunikasi menjadi penting karena fungsi yang bisa dirasakan oleh pelaku komunikasi tersebut melalui komunikasi seseorang, penyampaian apa yang ada dalam benak pikirannya, dalam perasaan hati nuraninya kepada orang yang lebih baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui komunikasi, seseorang dapat membuat dirinya tidak merasa tersaingi atau tersaingi dari lingkungan sekitarnya. Fungsi komunikasi ada beberapa. Yang pertama itu menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Sini saya akan menjelaskan apa itu menginformasikan. Adalah memberikan informasi kepada masyarakat atau memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, iseng atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan ke orang lain. Yang kedua itu mendidik. Mendidik adalah komunikasi merupakan sarana pendidikan dengan komunikasi manusia dan menyampaikan pikiran kepada orang lain. Yang ketiga itu menghibur. Menghibur adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, pendidik dan mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. Syarat-syarat terjadinya komunikasi baik itu terbagi dua. Yang pertama itu transmitter dan receiver bicara bahasa yang sama. Yaitu jika ingin berkomunikasi harus menggunakan kode sinyal yang sama, dapat dipahami oleh kedua peralatan telekomunikasi tersebut. Yang kedua, adanya pengontrolan terhadap kesalahan. Untuk menghasilkan komunikasi yang baik, harus memiliki pengontrolan terhadap kesalahan dalam mengirim atau menerima informasi. Sebagai penduduk di Indonesia, kita harus menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar sehingga keberadaan ragam bahasa itu sendiri tidak punah. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat persatuan bangsa dan keragaman bangsa merupakan kekayaan budaya Indonesia yang harus kita juga dan kita lestarikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Cukup sekian yang saya sampaikan di dalam materi ragam bahasa dan komunikasi lisan dan tulisan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.